Tapi pahami dulu ilmunya, baru Anda terjun di dunia. Hmm. Jadi pahamilah ilmunya, baru terjun di dunia. Jangan dunianya dulu baru pahami. Salah. Jadi pahami dulu ilmunya. Fokusnya ke desain juga. Ya. Korelasi antara rudal dan perkembangan dunia model di Lampung. Iya pasti. Judul skripsinya. Judulnya begitu. Tokonya hancur berarti bisnis gua hancur lah. Waduh. Ya. Lu tuh pakai bahan dari mana gua belinya? Bener juga. Tapi amit-amit lah ya. Jangan. Takut. Ya bukan gua aja hancur semuanya loh. Ya udah nggak usah dibahas makanya. Tapi nggak apa-apa dibahas aja. Jangan dibahas makanya. Apa kabar Mas Anto? Sehat pasti, udah sampai sini pasti sehat lah. Nambah ganteng aja. Udah sering. Udah sering banyak yang ngomong ya? Udah sering ganteng. Saya itu ke yang 1.279.500.000 orang yang bilang Mas Anto itu nambah ganteng. Tapi bener loh bos, ini Masya Allah. Rahasianya apa ini? Kok Ya, bisa harus awet? berbagi nih, rahasianya apa? Formalin atau apa gitu biar awet muda. Janganlah kalau diformalin mah. Gua mah lebih santai aja. Jalan aja semua yang nggak usah ditarget. Kalau gua mah segitu aja. Kirain Gitu. bener-bener formalin 3 kali sehari. Nggak ada ya? 100 gram. Nggak pakai itu lah. Karena ini beliau ini adalah Ari tulangnya Lampung ya. Asik. Wah asli bener. Tulang ya? Bener. Bukan kalau Tulang Ari rusuk daging bukan? beda ya. Jangan. Jadi koreografer ya Mas Anto ya. Ya alhamdulillah. Meliputi apa aja sih mas? Kegiatan di Sanggar tuh? Sanggar, gua bukan sanggar loh. Maaf ya. Iya, Anda salah bicara kalau sanggar. Iya di agensi. Udah omelin belum? Ya lebih bukan ke agensi juga bukan. Oh, Karena gitu? gini, gua itu bukan Jadi ngumpulin. apa sebetulnya Mas? Bukan Salah ngumpulin tahu sekolah model tadi gitu ini. loh. Gua bukan ngumpulin sekolah model, tapi gua buka sekolah model. Oh. Dan nantinya mereka bebas mau kemana gitu, tidak harus ikut gue gitu. Kalaupun masih ikut gue itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau memang kamu cari ilmu lain, kenapa tidak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau saya Jadi gitu. fokusnya ke sekolah model. Yes, iya, karena memang dari awal terjun ke dunia model ya di situ gitu. Jadi, tahun berapa itu? Tahun 97, 98, 99 itu buka Oki Modeling School. Jadi Oki Asokawati punya, masuk ke Lampung, ya udah, terus saya direkrut untuk menjadi instruktur di situ, mulai dari situ. Ya, terus ya akhirnya nikmat ternyata gitu loh. Sebelum dari situ apa kegiatannya? Ya sebelum dari situ ya seperti ya pada umumnya lah. Dapat ilmu modeling ini dari mana Mas Anto? Ya dari Oki itu awalnya. Oh, dari Oki. Dari Oki Modeling itu sendiri. Jadi sebelum mereka buka, terus saya di training dulu, ya, dapat ilmunya, terus saya mengajar. Ternyata memang Oki Modeling itu kan mahal, sekolahnya mahal. Jadi hanya beberapa saja yang mau masuk situ. Karena ada beberapa anak yang bisa jalan, bisa foto, udah merasa diri model. Tapi ada yang orang tua yang tidak mau anaknya bukan jadi model, tapi anaknya pengen belajar bagaimana sih ilmunya. Nah, itu tidak semua anak-anak di model ambil ilmu banget gitu. Jadi bisa foto, bisa jalan, mereka udah merasa model. Itu banyak. Tapi di Oki Modeling itu saya belajar banyak bahwa nanti mau jadi apa, tapi ilmunya dulu dipunya. Itu dari situ. Dari situ saya belajar dari Mbak Oki itu sendiri. Iya. Apa aja sih Mas yang dipelajarin? Itu tentang yang pasti catwalk, terus ada kepribadiannya, terus personality plusnya, jadi terus bagaimana dia bersikap, semua komplit di Oki itu. Jadi itu membentuk bukan menjadi model catwalk saja, bukan menjadi foto model saja, tapi bagaimana membentuk anak-anak yang ikut dalam sekolah itu membentuk jadi karakter yang jauh lebih baik. Jadi bisa menerbangkan ke semuanya. Ya, membentuk karakternya yang paling penting itu, paling penting. Tepuk tangan teman-teman. Wah, ini dia. Mas Anto. Antoku kalau di sekarang lagi dia berapa tahun ya? 5 tahun terakhir pakai brand Antoku. Jadi pakai Antoku. Kalau geria rumah
Geria Riasku itu Riasku. tadinya melebarkan ke bisnis ke wedding, ya tetap berjalan sampai sekarang, tapi tidak begitu fokus saya, tapi tetap berjalan, baik itu sewa bajunya, make up-nya dan semuanya apa yang dibutuhkan seorang calon pengantin itu saya bisa bantu gitu akhirnya. Tapi kesini-sini ya jauhnya lebih banyak ke dunia modeling, terus dunia desain akhirnya. Rahasia apa nih Mas Anto bisa konsisten 98 2025? Iya. Lo Berapa tahun tuh? coba hitung Banyak 25 tambah 2 27 tahun. Ya, 27. nggak usah dihitung, ya nggak usah dihitung. Banyak Jadi, ya? yang penting banyak. Oh. Ya kuncinya cuma nikmatin. Semua nikmatin, lakukan dengan hati. Udah, kalau saya itu semua lakukan dengan hati. Baik itu ketemu dengan siapapun. Dan ini sedikit cerita ya. Ada dulu mamanya dulu ikut dalam model saya gitu. Dan sekarang saya urus anaknya. Saya urus. Gitu. Bahkan nanti cicitnya pun Mas Iya, Anto ya. mudah-mudahan. Amin. Kalau saya sehat, amin. 3 generasi. Itu yang keren banget. harapannya sih gitu. Ada juga yang emang dari kecil saya ikut sama saya sampai saya hantarkan dia sampai menikah dan sekarang sudah punya anak. Itu ikut dari saya karena gini, masalah gini, bisnis memang harus cari Cuan. gimana cuan, Ya, ya. ya. Tapi saya tidak hanya patokan saya harus nyari cuan harus besar. Jadi karena gini, saya mau jangka panjang. Jadi hubungan kerja saya dengan siapapun mau jangka panjang. Iya. Gitu. Kalau mau jangka pendek gampang. Hari ini ngomong, hari ini saya kasih nominal berapa. Tapi Selesai. selesai sampai situ saja. Tapi nggak ke depan-depan enggak. Tapi terus continue saya. Itu menunjukkan integritas dari Mas Anto. Iya, Asik. iya, iya. Bener kan? Dan bukan 1-2 loh yang sudah testimoni di kita tentang Konsistensinya ya. papinya Mas Anto ini, Papi Anto, tentang integritas Papi Anto itu sudah tidak diragukan. Loyalitas, Banyak banget testimoni integritas. datang gitu, luar biasa. Amin. Jadi wajar kita undang ke bukan orang biasa. Wah, Ribot. Itu ya. Oke ya. itu oke. Gimana perkembangan modeling saat ini, Mas Anto? Kalau perkembangan, kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi cukup bagus karena semakin ke sini orang tua akan semakin paham bahwa untuk menjadi model, anak-anak itu terjun model tidak harus terjun masuk lomba. Oke. Tapi bagaimana dia dapat ilmunya dulu. Iya, iya, iya. Dan alhamdulillahnya sekarang ini saya sudah 3 tahun terakhir saya buka kelas, benar-benar yang buka kelas. Jadi batch 1 dan sekarang ini sudah ke batch 11. Ya, udah masuk batch 11. Jadi setiap batch itu alhamdulillahnya ada beberapa siswa ya. Jadi ada sekitar 20 orang satu batch. Satu batch itu 20 orang. Tiap belajarnya seminggu 2 kali, terus seminggu 2 kali, terus tiap belajar tuh 2 jam mereka belajar. Itu sengaja saya memang sewa studio, karena yang tadi saya bilang, karena kalau memberikan ilmu tanpa memberikan fasilitas yang nyaman buat anak-anak juga kurang bisa menerima gitu. Jadi Luar biasa. enjoy, biar mereka enjoy, yaudah saya sewa studio. Ya tadi dari biaya yang mereka bayar ke saya dan saya sewakan studio karena ya itu sebagai fasilitas yang saya berikan ke mereka. Kalau saya sih seperti itu. Iya, iya, iya. Ada nggak anak murid Mas Anto yang jadi model pro? Kan dari bayi nih rata-rata ya. Ya kalau untuk model pro ada beberapa lah ya. Sampai sekarang dulu dia pernah gabung dengan saya. Tetangganya juga nih, deket rumah kamu Anda juga, oke ya. Sekarang juga jadi produser besar itu. Tapi ya nggak perlu dia yang digembar-gembar gitu, enggak. Tapi ya, enggak, saya nggak begitu aja. Lihat dia sukses kita kan juga ikut bangga, udah itu aja. Ya produser besar loh sekarang ya. Ya. Produser apa nih? Produser film kemarin, Jalan Pulang kemarin. Pada dengar nggak? Jalan Pulang yang film horor yang baru launching kemarin. Tahu. Agung Saputra produsernya itu salah satu dulu pernah join sama saya di tahun banyak lah ya. Tahun kemarin udah tahun banyak lah. Saking banyaknya lupa. Saking banyaknya. Legend. Ya. Alumnusnya udah berapa banyak? Ingat nggak?
Wah, kalau di itu mah takutnya saya ngalahin Universitas Lampung. Bisa jauh-jauh satu batch 20 orang. Udah ke 11. 220 cuy. Itu Artinya kan, baru 2 tahun lalu loh. 2 tahun. Iya, 2 tahun yang lalu. iya. Ini kan 27 tahun. Nah, lu hitung aja. Kalau dikumpulin penduduknya mungkin satu kecamatan kali ini. Nanti kalau budaya Bang itu coba saya bicarakan nanti ajak podcast deh ke sini Agung. Itu Oh iya, anak menarik orangnya juga ya. orangnya asik ya. Tapi emang lagi banyak stay di Jakarta juga. Oh, si Agung Dan ya. alhamdulillah suksesnya luar biasa Seru dengan ya. proses dia dari Keren-keren. ikut casting awal sampai akhirnya sukses sekali sekarang di genre film horor ya Agung Saputra. Orang Kebun Jeruk juga, Kebun Jahe. Iya, daerah Pasar Tugu ya, daerah Pasar Tugu. Iya, daerah Pasar Tugu. Ada ya di situ, nggak nyangka loh. Iya. Ternyata orang situ ya. Iya, di Pasar Tugu ya. Apa sih Pasar Tugu itu ya? Ayo Muruk, Ayo Muruk. Adi Sucipto. Di situ ya. Ada masjid kan? Ya. Nah, sebelah masjid itu rumah dia. Sekarang bangun lagi besar banget rumahnya. Iya benar-benar tahu. Ada rumah baru. Dari Suciptonya seberang persis Masjid Istiqomah, pas dari Suciptonya di bawah Bukit Randu. Itu ada rumah baru tuh. Baru dibangun juga. Yes. Ya. Nah, itu rumah baru hadiah untuk orang tuanya. Iya. Luar biasa. Iya. Kita Beda ya dengan bukan saya yang bangga tapi Kalau saya Lampung nggak bangga. salah, neneknya itu dulu tukang gorengan. Ya, kalau saya itu ceritain nggak saya nggak Waduh, begitu. ceritanya Kalau saya nggak begitu salah, kayaknya paham bakal ya. seru tuh ceritanya. Tapi itu ya bukan kita aja yang bangga, tapi kita semua. Iya. Lampung bangga bahwa punya Generasi generasi anak muda yang oke banget. Karena itu buktiin dia prosesnya itu luar biasa. Yes, luar biasa sekali. Dari terjun di LSM ngurus-ngurusin Anjal dulu dia pertama kali waktu saya masih zaman di Oki. Dia ikut pegang organisasi yang ngurusin merekrut anjal-anjal itu dididik dikasih pembekalan anjal-anjal itu zaman dulunya. Agung itu terus dia hijrah ke Jakarta, bla 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 gitulah. Oke. Dan sekarang sukses besar. Cukup membanggakan. Kenapa Mas Anto kok memilih generasi muda untuk modelnya, maksudnya anak-anak ya segmennya ya? Ya, Yang langsung udah dewasa atau ya berawal dari waktu itu saya show pertama mengeluarkan brand saya Antoku itu baju anak-anak. Terus respon dari waktu itu masih Ibu Gubernur ya, Ibu Riana ya dari Arinal, dia langsung Mas Anto, ini kayaknya bagusnya di sini saja. Kamu coba fokus di sini. Jadi begitu pertama kali saya show, dibilang gitu udah konsen ke anak-anak. Akhirnya saya ambil positifnya karena untuk kalau konsen ke remaja itu banyak ya, banyak beberapa ya sudah gitu. Kita ambil coba spesialis ke anak-anak. Ternyata anak-anaknya dimulai dari umur berapa? Saya tidak seperti gini. Kalau buka batch itu ada anak yang Papi Anto saya mau daftarkan anak saya tapi usianya sekian. Oh boleh Mam, silakan datang ke studio dulu. Tapi saya nggak langsung mau harus daftar baru bisa ke studio, tidak. Tapi saya bilang, ayo main dulu ke studio. Anaknya lepasin dulu. Enjoy nggak anaknya? Jangan dipaksa. Kalau anaknya enjoy, baru lakukan administrasi admin kami. Seperti itu. Saya tidak harus lo datang studio gua, lo harus bayar. Tapi saya datang aja dulu, main aja dulu dia. Artinya Mas Anto pun lihat potensinya dulu, kan nih anak punya minat bagus di situ. Jangan sampai dipaksakan. Luar biasa banget ya. kalau gua Instingnya ya. daftar dulu, isi formulir dulu. Iya, cuan. Ini enggak. Masalah dia nggak cocok rewel, ya silakan aja. Ya, nanti. Betul, cuan memang salah satu tujuan, tapi bukan utama. Yes, iya. Jadi itulah yang memang benar-benar cari talent nih, berarti. Iya, benar. Jadi ada beberapa yang sekolah modeling di Lampung banyak, ya. Tapi yang saya sesalkan adalah kurang perhatiannya mereka, pemilik agensi atau pemilik sekolah modeling itu kurang perhatiannya tentang fasilitas yang diberikan dengan nominal yang mereka keluarkan, tapi mereka tidak mereka mikirnya tadi cuannya yang paling utama. Tapi saya pikir sampai di mana mereka puasnya, dan akhirnya terbukti dari kenapa bisa sampai batch 11 ini. Akhirnya tadi itu dari batch 1, batch 2 sebenarnya ikut batch 1. Jadi cerita yuk ikut ke batch ini aja. Jadi bersambung, akhirnya menyambung. Jadi promosi mouth to mouth, yes. mulut ke mulut. Iya. Brandingnya ya. Iya.
kalau boleh tahu studionya di mana Mas Anto? Kalau saya sewa studio di daerah Gedung Air. Di Gedung Air di Sisingamangaraja. Ini jauh lebih baik, maksudnya lebar juga, terus anak-anak juga nyaman, terus di lantai 2 juga, jadi tidak karena gini, waktu latihan itu anak-anak tidak boleh ditungguin orang tuanya, jadi orang tuanya itu harus di bawah. Jadi, tapi anak-anak orang tuanya akan melihat aktivitas anak itu sendiri. Kita ada live di grup itu, kita setel, emang kita live terus tiap latihan, jadi mereka tahu. Jadi bukan lu nggak boleh lihat anak lu gue diemin aja di dalam itu tiba-tiba keluar, enggak, tapi kita lihat prosesnya. Kita buatin video, kita kirim ke grup. Susah nggak sih Mas Anto apa ngehandle anak-anak kecil-kecil ini, kan kadang masih rewel ya, apalagi bos nangis. Enggak, ya tadi itu kalau anak itu udah enjoy dengan kita, kan kita lihat ya, kalau anak tuh nyaman dengan kita tegur sapa aja dia udah nyaman gitu kan. Biasanya anak-anak itu ya, pendekatan anak-anak itu lebih dari hati ya, nggak bisa nggak bisa dipaksakan. Kalau emang dia tiba-tiba latihan terus papi aku capek, aku minum dulu, oh boleh silakan minum dulu, yang lain latihan minum gitu. Lebih ngemong ya. Iya, jadi harus seperti itu kalau ke anak-anak lebih gitu sih. 2 kali seminggu hari apa aja? Kalau untuk yang batch 11 ini setiap hari Senin dan Rabu. Jam? Karena gini, sekarang ini anak-anak sekarang luar biasa kan jadwalnya ya. Ya, sekolahnya. Pulang sekolah, pulang jam 2, terus les ini, les itu, les balet, bla 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 bla, piano segala macam. Ya udah, saya dapat kata orang tua, banyak orang tua masuk ya, saya maunya sore aja gimana, mal apa jam 6 atau oke, it's okay. It's okay berarti ya. Anak-anak ya senang. Saya mah kasih ke orang tuanya. Iya. Jadi jangan sampai mengganggu jadwal sekolah mereka, terus jadwal les yang sudah ada, ya lebih ke akademiknya. Kalau kita kan orang akademik, jadi ya udah kita jalan gitu aja. Masing-masing pertemuan 2 jam. Yes. Mas, anak saya pakai hijab. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Lo bener loh. Ini ada ketertarikan nih, gitu kan? Ini makin oke nih arah-arah. Enggak, banyak anak saya siswa juga ada yang pakai hijab, ada. Jadi tidak menutup. Ya karena mungkin tujuan utamanya juga kan kepribadian. Yes, iya. Selalu ke. Ada beberapa ya. Ini maaf. Ada ini juga nih. Murid saya 3, mamanya langsung masukin 3 anak. Kebetulan anaknya cewek 3. 8 tahun, 6 tahun, dan 3 tahun. 3 tahun? Saya bilang masih pakai popoknya itu. Langsung mau bayar. Saya bilang nanti saja. Coba bilang nggak usah. Pokoknya saya dengan Papi Anto pasti anak saya enjoy. Langsung 3-3-nya. Ya udah, jalan aja terus. Ya udah yang 3 tahun ya udah jalan sebentar, duduk main, makan coklat, ya biar aja. Yang penting dia nikmat gitu loh. Pas waktu latihan lagi kita senang lari-lari, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Unik ya. Ada 3 tahun. Iya, karena kan setiap tadi itu kan setiap batch itu saya kan cuma hanya 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan dan 1 kalinya itu ujian. Ujiannya itu nanti mereka tampil di halayak ramai, di panggung gitu. Nanti dan saya juga kasih kelas, ada kelas public speaking. Saya juga kerjasama dengan teman saya, ada Dedi Nauril namanya. Jadi saya kerjasama dengan dia. Jadi dia yang ngasih materi untuk bagaimana sih anak-anak ini bisa berbicara di depan. Minimal dia memperkenalkan diri. Contohnya kalau ujian mereka suruh cerita aja tentang gurunya, tentang orang tuanya. It's okay. Yang penting mereka bisa ngomong umum dengan mic. Bagaimana cara menurunkan mic itu sudah kita latih dari sejak dini, gitu loh. Jadi tidak hanya jalan-jalan aja enggak. Kayaknya ini bukan sekedar modeling deh, modeling plus ini. Bisa saya kembangkan. Jadi oke-nya gitu. keberatan nggak nih di apa? Ya kan dulu saya sempat bergabung dan sekarang Mbak Oki sekarang udah buka dengan Oki, apa judulnya dia? Bukan Oki Modeling School lagi kan dia? Punya brand lagi. Gitu ya? Dia punya brand lagi. Tapi ilmunya karena saya juga sempat bergabung ya, di cabangnya di Lampung dulu ya, pertama kali punya Ibu Una ya, jadi saya bergabung ya dari itulah ilmunya banyak. Iya. Nah Mas Anto, udah sih bisa bertanya lagi nih, banyak nih. Udah saya tidur aja kalau gitu. Kalau untuk graduation-nya nih, dapat sertifikat nggak? Ya pasti sertifikat. Jadi gini, graduation-nya juga kan itu semacam saya mengundang orang-orang anak-anak kakak tingkatnya sudah mulai punya prestasi ya, agar menjadi motivasi untuk mereka bahwa kalau kalian tekun dan apa yang akan lakukan dengan fokus,
pasti akan ada hasilnya. Jadi saya panggil kakak-kakaknya yang sudah senior, yang sudah berprestasi untuk menjadi juri, maksudnya untuk menjadi contoh paling tidak. Jadi mereka bicara gitu. Jadi mereka akhirnya termotivasi. Sebenarnya sih pada dasarnya saat mengajar sih saya sih terkesan memang galak. Jadi terkenalnya galak dengan anak-anak. Dalam arti gini, galak saya itu mau anak-anak itu disiplin. Bukan gitu. galak, Mas Anto. Tegas. Saya ini pernah. Dulu dibully mengana itu 2004. Oh, Mas iya. Anto ini yang, Gitu. yo, bos. Kalau kita main-main, ditegur sama dia. Nah, inget gak? Ya mungkin itu lah. Dulu zaman dulu. Jangan. 2004 coy. Saking banyak anaknya. 20 tahun yang lalu. Ya, 21. Jadi ya jadi itu berkembangnya dari dunia modeling, akhirnya saya berani coba mengepakkan sayap untuk bisnis ya. Tadi itu wedding dan akhirnya terus ke bisnis ke desainer dengan desain baju-baju. Akhirnya ya udah terus berkembang dengan sendirinya aja. Gitu. Dengan tidak jujur aja saya tidak kursus yang harus kursus gitu tidak, tapi ya otodidak aja berjalan dengan. Oke, ini pertanyaan mewakili netizen ini. Untuk modeling Lampung, masa depannya seperti apa, Mas Anto? Sebenarnya bagus-bagus. Saya yakin untuk bisnis atau terjun di dunia model itu sebenarnya bagus. Kalau jika kita juga tadi itu fokus dan tidak mengatasnamakan semua bisnis. Jadi kita harus luas loh. Semua bisnis itu harus luas. Kalau kita bisnis apapun bentuknya, kalau kita tidak luas dengan customer, dengan sekitar aja lah, itu agak susah berkembang. Kalau kita tidak luas ya. Gitu ya. Kuncinya ke pribadian juga Yes, ya. Jadi pendekatan kita dengan siapapun gitu. Jadi harus seperti itu. Walaupun tujuannya kita ke cuan tadi saya bilang tadi itu, tapi ya tidak menjadi harus jadi motor paling depan. Gitu kan. Bagaimana kita bersikap dulu, orang nyaman dulu. Kalau orang udah nyaman, apapun. Ya karena anak-anak saya yang dari sekarang itu yang tadinya mamanya yang jadi murid saya sekarang jadi anaknya tadi itu. Dia kenapa? Karena dia nyaman dulu kita. Nah, saya dengar kan banyak agensi kan di Lampung. Yes. Gimana Banyak banget. persaingannya gimana, Mas Anto? Kalau saya bukan nggak merasa bersaing ya. Maksudnya dalam arti gini. Jadi tadi saya bilang tadi awal tadi. Dia ikut belajar sama saya, batch 1, batch 2 sana. Terus dia mau ikut gabung, mau nggak silakan aja. Dia akan tersaring tersendiri. Dia akan kembali sendiri. Dan alhamdulillahnya banyak anak-anak yang maaf ya, yang sudah habis biayanya datangnya ke saya. Oh, diporotin gitu. Ya, bukan masalah diporotin. Saya juga nggak tahu itu seperti apa sistemnya ya. Tapi ya, anak saya udah ikut sini, udah ikut lomba ini, bla bla bla. Oh, biar pialanya dapat tinggi-tinggi. Terus, gitu. ya, kok anak gue gini-gini aja ya, ngomong aja ya. Boleh nggak gabung ke Papi Anto? Oh, monggo aja silakan. Kalau emang kalau mau, kenapa tidak? Kalau mau belajar sama siapa saja, silakan. Tidak, saya tidak. Lo udah belajar sama saya, nggak boleh gabung sananya. Oh, tidak. Nah, untuk yang memakai hijab sendiri ada kategorinya ya, Mas Anto ya? Ya ada. Memang ada khusus. Tapi enggak, sekarang sudah lebih tadi sudah lebih terbuka ya. Tidak Apanya, harus pakaiannya, pakaiannya apa namanya dia seorang apa yang hijab atau non hijab itu sekarang udah sudah posisinya hampir sama sih. Posisinya mereka hampir sama karena sekarang perkembangan ya lebih ke perkembangan dunia fashion, perkembangan dunia industri fashion itu lebih berkembang. Ya tidak harus non hijab. Segmennya jadi tidak membatasi ya. Itu yang jadi membuat dunia fashion makin besar. Mas, boleh dibocorin nggak? Berapa sih biayanya? Kalau ada yang di rumah dia mau daftar nih, ya kan? Kalau di batch saya itu sebenarnya kategori murah ya. Saya coba buka dulu yang ada di beberapa agensi yang mereka. Tapi yang saya agak sesali kenapa lo bayar sekian ke gue dengan catatan ini kontrak seumur hidup. Saya juga agak bingung kontrak seumur hidup dengan biaya sekian. Kontrak seumur hidup dengan biaya sekian. Cocok gitu ya kayaknya. Terus apakah sekali lagi apakah dia sampai itu yang saya jadi sampai sekarang saya bingung. Kalau saya sih oke, Anda belajar sama, itu yang harapan saya sih lebih ke situ nggak yang. Nah terus dengan biayanya biaya saya nggak mahal kok, cuma 7 digit aja. 7 digit aja. Iya, 7 digit aja.
gitu. Nah, untuk beberapa kali pertemuan itu. Tapi ya kesini-sininya ternyata ya kan kalau saya kemahalan banget kan, maaf ya sudah selesai dong ya, bet 1 bet 2 gitu ya selesai. 7 digit ya. 9 juta, 9 juta setengah, 9.700.000. Kenapa jadi vulgar banget? Gua nyambungnya kalau 2 digit itu udah belasan kan. Kalau 7 digit itu berapa? Maksudnya sama 00-nya. Oh, Sama 00-nya gitu. Beda Makanya ya. gua bilang Makanya 9 gua juta. samain dulu nih. Nanti bingung juga kan. Ya, intinya kalau pengen infonya lebih detail bisa tanya langsung ya. Ya, Kemana kontaknya kemana, Mas? tapi gini, kita sebelum kontak. Jadi orang Oke. tua itu sebenarnya gini. Orang tua anak-anak itu sebenarnya yang tadi berapapun mereka akan keluarkan kalau anaknya nyaman, kalau anaknya ada ilmunya, gitu. Saya itu banyak belajar dari model-model saya apa orang tua yang Chinese ya. Chinese itu memang lebih ke yang penting anak gue dapat ilmunya dulu deh. Masalah anak gue nanti mau jadi apa, mau biar nanti dapat Ya, ya. ilmunya. Itu sebenarnya saya. Kalau maaf ini ya, ada beberapa orang-orang seperti kita lah, pribadinya ya udahlah anak gue bisa jalan tektok, Ya. bisa foto cakep gitu, udah anak gue ini model gitu. Tapi tidak tahu ilmu yang dasarnya gitu. Itu yang saya seriusin. Agensi-agensi juga ya tidak memberikan ilmu yang sesuai ya. Nih, saya potong lagi, maaf Mas. Ya boleh. Ini kan pesanan dari Jakarta nyari model Lampung. Ya. Kan agensi banyak nih. Mm-mm. Ada nggak sih agensi yang memonopoli ini murid-muridnya ini masuk ini gitu? Ya ada. Ya tapi kembali lagi ya, Dengar-dengar kayak gitu isunya. kembali lagi ke selera dan kebutuhan ya, selera dan kebutuhan yang Juri yang ya? mencari ya, yang mencari. Ya tapi ya kalau saya sih lebih tadi saya bilang itu, saya itu bukan manajemen atau bukan agensi yang harus iya, lo kesini dong, ayo ini anak gue aja pakai, nggak usah, dia cukup belajar aja sama gue, Mas udah Antoni selesai belajar udah. modeling school Yes, kan ya gitu. lebih kasar, lebih Bukan yang ke sana. agensi Tapi ada beberapa juga yang minta dengan saya, ya kalau selagi saya dihubungi dan mereka butuh dengan talent-talent yang pernah bergabung dengan saya ada nggak menutup gitu, ya. tidak menutup kemungkinan. Kayak kemarin ada kerjasama dengan ada Global TV, jadi dia tiba-tiba telepon terus dia minta talent untuk syuting program baru gitu, dia minta talent 2 anak bla 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 gitu, coba saya tawarkan dan oke, gitu, jadi masuk. Jadi ya tidak harus. Terus kemana kontaknya? masih penasaran dia. Kontaknya ya ke IG saya juga boleh. IG aja ya? DM aja nanti. Ada 9.990.000. Iya. Masih ya. Korek terus. Enggak kok, kategori murah sekali. Murah sekali kalau mendapat ilmunya ya. Ya. Itu murah sekali. Karena ya tadi gini, kalau Anda lulus dari batch 1 terus mau lanjut ke batch 2 juga dengan harga yang tidak sama. Saya kasih potongan terus sampai. Karena ilmunya udah ada. Yes, ya paling dia sudah punya basic, dia tinggal lanjutkan. Jadi upgrade aja Yes. gitu kan. Iya. Gitu. Kerjaan kita, tujuan kita terus berjalan aja. Iya, Gitu. iya. Kalau saya gitu. Kalau masalah anaknya dapat prestasi tertinggi itu bonus dari kita, bonus aja buat kita. Iya. Nah, terus Gitu. ketika mereka sudah ada di titik tertinggi itu masih ingat nggak? Oh pasti, Wah, terbukti. Banyak itu terbukti. Ya contohnya terbukti ya tadi saya bilang, Iya. dulu mamanya sekarang anaknya. Iya, Kan iya. itu udah salah satu contoh aja. Iya, Kita nggak betul. perlu harus ini anak ini dulu mamanya sama gue nih, Iya, nggak iya, perlu iya. harus begitu. Jadi mamanya datang kembali ke saya aja udah, oh berarti dia nyaman dulu dengan saya. Ya artinya secara psikologi, Yes. didikannya Mas Anto ini sulit dilupakan. Asik. Bener Mas. Artinya mereka ada keterikatan batin. Jadi lagu apa sih cocoknya? Cocoknya lagu Goyang Dumang. Sangat menginspirasi lagi lagunya. Asik. Mas Anto, seberapa penting sih ilmu modeling ini di Sebenarnya penting Kehidupan. ilmu modeling kita kan dia. Kan gini, kenapa jalan di catwalk itu tidak harus jalan biasa pun kalau kita pengen mencuri perhatian. Ya. Jalan di mall deh ya. Iya bener. Kalau jalan di mall kita jalan selengean juga orang dikira kan banyak negatifnya, benar nggak sih? Iya. Tapi kalau kita jalan di catwalk di mall dengan
tatanan jalan yang minimal rapi lah, bukan seperti show rapi cara menatap orang. Ya. Itu loh. Bener Mas. Jadi Saya harus membuktikan jadi Mas. Anda model. Saya membuktikan ilmu Ya. dari Mas Anto masih bisa saya pakai sampai hari ini. Asik. Serius? Beneran Dia Mas. ini kayak gitu Kalau orangnya. saya lagi jalan di tengah kerumunan, ya mohon maaf ya. Artinya bukan berarti saya Coba good looking juga enggak. Enggak. Praktekin dulu kayak jalan di depan Good looking kerumunan juga gitu. enggak, tapi minimal atensi Mas Yes. orang itu ada 1-2 yang Iya, ke kita gitu loh. betul. Postur, Benar. langkah, confidence-nya nggak Yes. terlalu berlebihan. Benar. Itu secara nggak langsung menarik energi tuh di Ya, sekitar kita. iya. Itu ilmu masih ke bawah sampai sekarang Mas. Iya, sama saya. itu yang Itu amal jariah itu ya. Ah. Ya. Oh, beneran itu. ya, Beneran. salah satu Saya merasakan manfaatnya tuh. iya, Mas salah Anto satu. sadar nggak sih bahwa pengaruh Mas Anto itu besar terhadap anak-anak ini? Kembali lagi ya, saya itu nggak pernah yang mau ya menjadi sosok mereka yang saya itu bisa begini karena papi gini, enggak, tapi saya melihat mereka berubah, saya melihat mereka jadi jauh lebih baik, itu udah luar Karena Mas biasa. Anto kan nanamin nilai-nilai positif. Ya. Iya bener Sejak banget, dini. bener banget, bener banget. Jadi pernah nggak buka guru ngaji, jadi guru ngaji gitu? Enggak jadi guru. Karena yang biasa masih kayak gini kan guru ngaji. Terus pada lo ngomong guru ngaji. Pos. Jadi gimana tuh ngomong-ngomong tentang serangan Iran? Enggak deh, enggak usah. Katanya dulu pernah ini ya Mas Anto ya, pernah ngedrop ya. Saya dengar dari infotainment sih. Wari-wari kucir namanya. Infotainment. Katanya pernah sakit lah. Ya, 2 tahun yang lalu lah. Belum lama berarti ya? Ya, 2 tahun lalu ya benar-benar ya sakit lah. Mungkin itu ya teguran lah ya, teguran buat saya jauh lebih Berapa lama sakitnya? lumayan lah, sakitnya berapa bulan lah kita sakit gitu ya. Jadi Berat. lumayan. Tapi alhamdulillah. Lumayan atau lumanyun? Ya, boleh. Berat lah ya. Kayaknya dari ekspresinya kan sangat berat sekali. Ya dikatakan berat lah ya. Semua karena cinta kasih orang-orang di sekitarnya. Ya. Jadi dari itu bentuk dari orang tua, terus keluarga dan anak-anak didik saya dan orang tuanya itu yang banyak support saya untuk jauh lebih sehat, banyak doa lah buat saya. Itu yang itu. Sakit Jadi berat mereka itu kayak gitu. udah jadi keluarga sekarang sama sekarang. Secara medis sakit apa sih Mas? GERD. GERD. Yes. Iya. 2 tahun yang lalu memang booming tuh penyakit. Oh gitu ya. Iya Mas, zaman-zaman Bukan COVID aja ya. sekarang COVID kalau nggak salah ya. Ya. Iya. Asam lambung, GERD Iya. itu booming tuh. Ya. Soalnya istri saya juga kena. Iya. Nah, itu saya juga. Gue juga nonton infotainment wari-wari kucir juga Ya. gitu. Ya. Sampai halusinasi gitu Mas ya. Ya, benar. Saya jadi sakit saya GERD itu ya sampai gosong sih. Jadi GERD saya itu hati saya sudah lukanya. Karena gini, memang tipe saya kesalahan saya masa lampau itu setiap ada kerjaan itu kalau saya kerjanya belum beres, itu belum beres, saya tuh nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jadi saya lebih baik menunda makan dan minum segala macam kalau itu kerjaan belum selesai. Itu dulu kesalahan saya yang lalu itu. Jadi setelah itu ya udah akhirnya banyak sembuh, alhamdulillah. Karena memang kalau udah kerjanya di passion ya Jos, ya Betul. itu lupa. Iya. Karena Saking kayak menikmatinya. gitu juga, betul. Ya, Bersyukur Mas Anto bisa ngejalanin pekerjaan yang dari hati ya. iya betul. Dari hati terus diterima dengan hati dengan mereka orang tua itu jauh luar biasa. Memang kalau bahasa hati itu yang terima juga hati Asik. juga. Iya. Kebayang loh saya itu waktu sakit itu beratnya itu 51. Setinggi ini 51. Yes. Kayak mana itu? Tinggal tulang berarti ya. Jadi ya semua ya tadi saya bilang. Mungkin saya lupa dengan ya tadi itu kesehatan saya sendiri, lupa dengan ibadahnya mungkin ya. Mungkin saya lalai dengan masalah itu, akhirnya berangkat dari sini selain saya berobat medis juga, tapi ada Spiritual juga. spiritual, maksudnya guru ngaji saya tadi, terus dia memberikan ya udah sekarang yang penting ikhlaskan, jalani yang ke depan, selalu ingat padanya. Jadi itu kasih amal-amal doa yang paling doa yang ringan-ringan saja. Jujur saja kalau saya kan lebih banyak doa-doa yang itu kan saya emang nggak begitu paham. Tapi ya dengan ringan-ringan saja dari situ ya kita alhamdulillah Baik. balik. Terus saya begitu
saya sehat dan bisa bangun dan bisa bergerak langsung berkarya. Terus saya ngeluarin karya saya pertama ya setelah saya sakit itu memang busana muslim waktu itu di Transmart. Jadi kaget juga orang ini dari sakit. Jadi dalam kondisi saya masih ya Gosong. masih agak Masih belum 100%. masih kurus lah ya Oh. gitu loh. Dan berkaya terus dikasih semangat ya sampai sekarang gitu. Termasuk beliau-beliau inilah ya. Kasih saya Support, semangat iya. Tepuk tangan dulu Mas Anto. Ya. Asik. Ini namanya Mas Anto Reborn. It's okay. Terlahir kembali. Mau nanya apa lagi nih? Mau daftar lagi? Kapan dibukanya? Apa? Batch-nya itu. Kalau yang batch 11 ini saya karena tadinya mau masuk akhir bulan ini tapi karena ini liburan jadi anak-anak banyak yang liburan. Tapi sebenarnya yang pendaftar baru di batch 11 ini sudah ada sekitar 18 siswa yang baru dan ada 7 siswa yang lanjut. Dan akhirnya kita putuskan untuk awal bulan setelah mereka pulang dari liburan menghadapi mereka mau masuk sekolah. Iya. Gitu. Karena saya juga nggak mau maksud harus nggak mau tahu saya hari ini masuk nggak gitu. Tapi saya semua saya komunikasikan. Jadi setiap begitu dia daftar, begitu saya buat grup baru, nah di situ komunikasinya. Memang benar-benar bikin nyaman lah. Iya intinya. harus seperti itu. Karena mereka kan orang tua ya tadi itu tidak bisa memaksakan anak-anak juga. Ini memang waktu tepat memang mereka harus berlibur Nah, gitu. menarik ini soal orang tua dan modeling dan anak. Ini sebetulnya 3 faktor. Iya. Kadang-kadang anaknya nggak mau tapi obsesi emaknya ini. Yoi. Ya kan? Iya. Orang tuanya. Iya. Tak tercapai Entah dulu. bapaknya, entah emaknya, dulunya pengen jadi modeling nggak sampean nontonin Mas Anto aja. Ntar kalau punya anak gua daftarin. Iya. Ya sama Mas Anto katanya. Punya anak cewek pas banget kan. Banyak nggak yang kayak seperti itu Mas Anto? Banyak. Berarti kali banyak. Mimpi. Banyak banget. It's Mimpi okay. orang tua itu banyak banget. Mimpi orang tuanya yang nggak kesampaian. Ya contoh kemarin lah, kan ada tamu di sini ya, datang ya. Contoh Nema lah ya. Nema itu? Saya sebut merek ya. Ya. Putri Indonesia favorit itu? Ya, Nema itu dari SMP kelas 2 SMP sudah gabung dengan saya dan saya sudah keep maksud dalam arti karena saya lihat potensi. Kerasa gitu ya, pengalaman Mas Anto lihat anak potensi ini dia, punya bla bakat bla nih. bla bla terus banyak belajar itu saya ya udah. Itu kan juga mamanya juga dulunya ingin. Dulu mamanya juga mama itu terjunnya dulu di dunia mamanya Nema itu dulu malah lebih ke eksklusifnya gitu loh. Dulu grupnya mereka itu. Jadi ya itu. Dulu cita-citanya saya terus Nema. Tapi memang punya bakat anak itu ya. Ya, Kerasa punya sih. bakat terus dia juga orangnya mau belajar dan mau bertanya. Mau Gitu. ya. Gitu. Pernah nggak ada yang ini mau, ini enggak? Ada Suka dukanya apa tuh Mas? ya pendekatan kalau saya lebih ke pendekatan. Jadi tadi saya bilang kan kayak ada mamanya mau nih ambisi, ya udah saya tadi bilang iya udah datangkan dulu anaknya ke studio saya, biarkan dia saja dia bermain dulu, tapi yang pasti dari rumah pakein celana hitam, baju hitam supaya sama dengan teman-temannya. Iya. Jangan dia datang pakai baju putih terus teman baju hitam dia mau main kan dia agak gitu. Iya, Jadi iya. terus tapi pulang belum datang nggak apa biar dulu dia nyaman nggak nanti mamanya turun ke bawah dia tinggal di dalam situ dia nyari mamanya nggak kalau dia tidak nyari mama berarti nyaman saya Kalau dia insecure berarti iya udah nyari mama udah berarti udah Panik nggak usah ya. apa-apa gitu jadi santai aja ada yang kayak gitu. ada jadi nggak harus tadi saya itu nggak harus semua harus daftar baru bisa kita belai Sahnya itu. Sahnya itu keren dah. Sah. Iya. Tolong tisu. Ini tantangan terbesar di perjalanan seorang Mas Anto Kue. tantangannya itu sih sebenarnya banyak sih kalau masalah tantangan ya. Tapi tadi kembali dari awal saya bilang bagaimana kita bersikap aja. Gitu. Tantangan tuh semua apapun bentuk bisnis ya pasti ada tantangan. Ada pro dan kontranya. Tapi bagaimana pendekatan kita tadi itu ya dengan luwes dengan dari hati kerjaan. Ya karena alhamdulillahnya kerjasama saya dengan beberapa
beberapa instansi, beberapa kantor gitu, bukan sekali pakai saya terus udah bye-bye. Continue Tapi ya. bisa continue, bisa tiba-tiba 2 tahun kemarin ngobrolin lagi gitu. Ya itu jelas. Berarti puas servisnya. sama Ya, Mas paling Anto tidak. ya. Karena gini, karena setiap kerjasama yang saya lakukan dengan beberapa customer lah saya bicara, tapi saya tidak pernah bicara langsung nominal. Tapi Konsep dulu ya. konsep dulu, lihat dulu kerja saya, nanti silakan Anda pasang ke nominal. Saya bilang, saya nggak pernah yang, oh lo pakai gue, sekian. Nggak pernah. Saya nggak pernah buka seperti itu. Jadi, lo lihat dulu kerjaan gue dulu aja. Sesuai nggak kalau emang kerjaan gue begini, baru lo bisa berhitung. Oh, berarti memang Mas Anto ini kasih garansi dia. Ya. Garansinya bukan garansi toko. Berarti oke-nya bukan cuma ke bawah, ke atas juga. Ya, Hubungannya wajar, ya? pengalamannya kan Iya. bertahun-tahun. Jadi artinya antara produksi model dan permintaan itu berbanding seimbang nggak? Maksudnya dari apa namanya tadi konsumen lah bahasanya itu. Masih banyak yang nyari modeling dari Mas Anto. Ya, ada beberapa. Jadi masih tapi sekarang lebih ke itu lebih fokus ke anak-anak itu. Jadi mereka lebih oh kalau nyari baju nyari model anak-anak ke Papi Anto, nyari baju anak-anak ke Papi Anto. gitu. Mau buat baju anak-anak ke Papi Anto. Jadi udah makin tajam lagi Mas Anto bisnisnya. Ya. Dia memang fokus ke segmen anak-anak Mas Anto Yes. ya. Gitu. Luar biasa sih. Kayak seperti kalau fashion show gitu ya. Saya tuh tidak harus yang banyak anak-anak banyak orang yang memproduksi juga baju anak-anak. Ya, dan mereka juga pernah show gitu loh. Tapi kenapa kalau saya yang show, maaf ini mah bukan saya gitu. Heboh, maksud dalam arti Wah, ini anak ngotak apa beneran nih? anak gue dong ikutin. Ya kalau kita maaf ngomong, kalau kita mau semua anak yang kita kenal yang pernah ikut saya ikut itu kan itu namanya tunggal ya. Iya. Tapi kan nggak mungkin, tunggal kan harus berapa ratus juta kita punya biaya kan. Beli event Tapi, ya. Beli event. Tapi ya udah ikut event, tapi ya tadi saya ya karena juga mengangkat brand saya, mengangkat branding si anak itu sendiri. Ya alhamdulillahnya panggung-panggung besar lah ya. Tepuk tangan dulu. Terus gimana cara masarin baju-baju yang sudah Mas Anto produksi? Ini saya nggak masalah yang halo gini saya nggak. Ya anak-anak itu Karena saking percayanya dengan sendirinya mereka itu ya udah. Iya. Tapi nggak digabung kan tempat studio sama Geria. Kalau galeri mana di rumah aja. Oh, di Kampung Sawah ya. Di Kampung Sawah aja. Tapi kalau studio saya tadi di Gedung Air itu. Singamangaraja. Jadi kan ini juga kan udah mempersiapkan karya saya. Saya akan mengeluarkan karya di Lampung Fashion Tendon nanti ini di akhir tahun ini. Iya. Cita-citanya dulu apa sih Mas Anto? Apa jangan-jangan Mas Anto juga bercita-cita pengen jadi model awalnya? Enggak, saya tuh cita-citanya sangat mulia sebenarnya malah. Saya tuh pengen kerja di hotel dulu aja sudah. Padahal Dulu saya waktu zaman sekolah SMA itu saya pengen karena kan kayak kerja di hotel kayaknya oke gitu, resepsionis. Terus akhirnya saya ambil kuliah dulu di perhotelan gitu. Pengen itu dapat kerja di hotel. Oh gini udah. Karena kalau secara postur kan Mas Anto ini masuk banget ya. Tinggi semampai ya kan. Ngambil mangga dulu sampai. Ya, sebenarnya mungkin waktu di masanya mungkin bisa kalau masuk modeling kan harusnya. Bisa mungkin, tapi saya lihat malah setelah Oki itu saya malah lebih dalam untuk menjadi instruktur aja. Kenapa? Ini yang ngajakin siapa masuk Oki modeling Mas Anto? Itu Mama Una. Jadi Ibu Mama Una itu dulu dia buka Oki modeling di Lampung, cabang Lampung, terus saya direkrut untuk menjadi instrukturnya, terus saya dikasih pelatihan untuk terus bukalah Oki di Lampung itu berjalan 3 tahun lah sekarang. Dalam 3 tahun itu ya saya yang jadi instrukturnya. Anggap aja kuliah lah sekarang ini ya, ilmu juga Mas Mas saya Anto dapat ya. ilmu, saya belajar, ketemu orang banyak gitu bagaimana. Ya udah. Nah, untuk seorang modeling yang baru nih, gimana sih ngebuka jaringan apa namanya biar bisa eksis lah gitu. Ya, paling tidak belajar dulu. Belajar dulu. Dapat dulu ilmunya, baru Anda ambil
saya menjadi apa? Hmm. Model catwalk kah, model foto kah, model apakah gitu. Jadi ambil dulu ilmu. Kan sekarang ini banyak kan nggak buntung ilmu. Mereka tadi saya bilang dari awal, mereka bisa jalan, bisa foto, udah ngerasa model gitu. Ya. Nggak dapat ilmu dasarnya. Nah itu yang agak mirisnya dia Kadang-kadang gitu. Ini loh Mas Anto, kalau udah maksudnya gini, ada model-model yang dewasa, maksudnya bukan dewasa ya, remaja gitu. Mereka nggak punya dasarnya, foto bagus. Tapi kalau adabnya yang banyak itu, Nah itu Itu makanya ya. karena mereka nggak dapat di itu di apa Pelajarannya. pelajarannya kan kalau matematika ada pelajaran etika seperti apa. Manners Semua Coba nggak walaupun udah gede? bisa Bisa ya. tapi sekali lagi tergantung siapa yang akan memberikannya materinya gitu. Jadi maksudnya kan gitu nggak bisa harus kita langsung ngomong. Jadi bagaimana kita pendekatan dulu. Kenapa sih bla 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 bla. Mau nggak sih Anda berkembang? Mempelajari psikologi Iya, dulu kalau ya. Anda mau berkembang ya Anda harus belajar berubah dari habit Anda yang sekarang ini. Gitu. Jangan merasa Anda jadi bintang besar ya. Iya. Tapi bagaimana Anda harus? Jadi walaupun jadi bintang tetap harus ingat adab Ya, harus. Itu paling penting. Itu paling penting. Mas, selain tinggi, ganteng, cantik berpengaruh nggak? Enggak, kalau saya bilang tadi, kalau di sekolah modeling itu tidak harus. Ya. Karena kan tempat saya itu tidak harus mereka keluar dari saya jadi model. Ya. No, tapi bagaimana tadi itu untuk pegangan mereka sendiri aja. Nah, tapi kalau untuk modelingnya, ganteng, cantik itu jadi modal utama Ada nggak sih? standar nggak sih standar? Enggak, sekarang apalagi saya lihat dunia fashion makin berkembang. Sesuai karakternya, sesuai yang dibutuhkan. Oh, gitu ya. Dibutuhkan kulit hitam. Ya. Tergantung pasar lagi, pasar gitu ya. Sekarang gitu. Tidak diplot lo harus cantik, harus tinggi, harus ganteng, harus putih, harus biru. No. Tapi semua bisa. Semua punya kesempatan. Ya, semua punya kesempatan. Karena yang dibutuhkan yang dia seperti itu. Iya. Pangsa pasarnya semua masuk. Standar orang nih, bukan model ya. Standar kecantikan tuh harus putih, bilang begitu kan. Makanya ini sebenarnya kalau dari standar modeling, ya standar modelingnya itu putih itu jadi syarat nggak sih? Sebenarnya enggak kan akhirnya kan. Enggak. Ketika pasar membutuhkan yang eksotis ya eksotis masuk. Iya. Gitu. Jadi dogma itu dibongkar. Harus. Ada terobosan baru nggak Mas Anto untuk ilmu modeling dengan sekarang era Gen Z, era teknologi, era digitalisasi ini, ada nggak perubahan metode pengajaran? Ada lah, pasti ada itu ya. Sekarang gini, saya tuh nggak pernah mau anak-anak itu tiap latihan tuh apa ala kadar. Dalam arti dalam penampilan ala kadar. Seperti ya saya kalau latihan tuh harus rambut dikuncit. Jadi harus rapih. Jadi mereka memang karena tadi itu karena gini, setiap mereka latihan kan kita buat video, kita share di grup. Kita kan tidak bisa menutup kemungkinan orang tuanya mau share posting ya. Dengan bangganya ini anak gue loh. Anak gue lagi latihan. Bukan anak Anto gitu. Ini anak gue lagi latihan di Antoku loh. Dia share dengan sendirinya toh. Tanpa halo gitu kan enggak perlu izin sama saya, tapi kan otomatis anaknya udah on gitu. Saya namanya naluri orang tua kan. Bangga gitu kan. Jadi saya lebih ke situ mendidik anak-anak. Jadi harus diperhatikan sampai sedetail itu ya Mas ya. Gitu. Sampai saat latihan mau minum pun yang kecil-kecil itu harus izin. Tapi maaf saya mau minum boleh. Jadi saya tetapin seperti itu. Jadi anak-anak jangan lagi latihan untuk kabur nggak mungkin. Jadi pasti dia lihat papinya dulu, baru ngomong deket. Tapi aku mau minum ya. Cara mendidiknya pakai metode VOC apa agak lentur sekarang? Cambuk. Dulu kan guru ngaji gitu pakai rotan. Gitu jangan pakai rotan nanti. Enggak ditransfer sama mamanya. Enggak dilunasi nanti loh. Tapi jadi pendekatan dengan hati kalau anak-anak sih. Ya berarti memang dari sejak dini Mas Anto juga menanamkan attitude yang baik kan? Iya, anak-anak harus cara-cara seperti itu dengan abis latihan terus dia jabat tangan dengan mama-mama yang lain semua itu dia harus salaman. Tiap latihan tuh disalaman dengan mama-mama yang lain juga. Saya juga salaman juga. Saya kasih metode ke anak-anak itu bukannya ya oke, salaman ini nanti terakhir, tapi saya buat main dulu. Saya buat tinggi, dia harus lompat mencapai tos saya dengan usaha dia tinggi, dia lompat kan happy dia kan. Karena udah kena tinggi lagi papi, tinggi lagi. Jadi buat seperti itu, dia tuh baru salim. Tiba-tiba tendangan taekwondo juga. Tak terlalu coy. Jadi Mas Anto ini memang ya value-nya adalah pendidikan karakter sejak dini. Iya, penting. Adab modeling
ditanamkan sejak dini, Mas. Ya. Dan itu berlaku nggak cuma dia mungkin nanti profesi dia jadi dokter, Yes. tapi dia punya yang attitude-nya bagus, Ya. kayak dan konsumennya, pasiennya, ya kan. Dunia akhirat itu, Mas. Asik. Ya. Iya, Berarti betul, Mas Antoni anaknya banyak kan berarti. Banyak banget. Amal Ya jariahnya termasuk luar bukan biasa. Anda kan? Masa kita berdua. Amal jariahnya banyak itu. Luar biasa sih, bisa konsisten gitu. Iya, benar. Ya itu kan banyak yang doain, jadi akhirnya kan saya sehat. Alhamdulillah. Iya, benar. Mas Anto panjang Iya, umur, amin. ya. Ya. Itulah paling baik itu doa Iya, paling iya, baik. iya, iya. Karena ya dari doa lah semua kita bisa berkembang. Kerasa obrolan kita mau 1 jam. Jadi Iya. apa pesan untuk calon model di luar sana Ya, nih? kalau pesan saya sih lebih simpel aja sih. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Tapi pahami dulu ilmunya, baru Anda terjun di dunia. Hmm. Jadi pahamilah ilmunya, baru terjun di dunia. Jangan dunianya dulu baru pahami. Salah. Jadi Oh. pahami dulu ilmunya, Oh, itu kuncinya. Iya, iya. baru Kenal dulu orangnya, baru Baru jatuh nyari. cinta. yes. Jangan jatuh Begitu. cinta dulu, baru Jangan. kenal. Bingung kan? Tiba-tiba nanti ada kecewa kan? Jangan ya. Iya, bener juga, Jangan. Mas Okal. Daftar audisi model dulu, tapi ilmunya belum. Belum. Ya, jadi ya, kenali dulu, pahami dulu ilmunya, baru terjun ke dunianya. Iya, iya. Ya. Jadi Make sense. turun tuh Ya, daftar. contoh lah ya, kita mau jadi dokter lah. Emang Hmm. mau jadi Mau dokter praktek nanti nyuntik. asal-asalan ya. Maksudnya nyuntik, kan harus belajar dulu toh. Iya, Ya, bener. secara Bener. simpelnya gitulah. Iya, Jadi iya, iya. ilmunya dulu matengin, baru Anda terjun. Akan itu pasti akan langsung berkembang dan tidak kalah penting adalah nikmati semua prosesnya. Jangan takut dengan proses. Iya, iya. Mas Anto Asik nggak bukan tuh? orang biasa. Mas Anto, terima kasih banyak waktunya Ya, sudah bisa datang ke sama-sama. sini Terima berbagi kasih. pengalaman. Apa namanya ini? Apa? Bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Ribuan. Oh, kembali lagi ya. Waktu itu saya pernah juga ya. Tapi ini Reborn Mas Anto. Karena dulu Mas Anto pernah sakit, kita bikin acaranya khusus buat Mas Anto. Oh, namanya gitu. Mas Anto Reborn. Oh gitu. It's okay, it's okay. Oh gitu ya. Boleh lah. Ya udah. Bagus juga ya acara. Ya udah ya nanti. Boleh besok. Yang nonton jutaan. Nah, besok gini aja. Besok. Gimana Tapi Mas saya nggak janji belum secepatnya ya. Kalau saya udah produksi Ya, ya. ya. Nanti pakai kaos dari saya ya. Harus pakai kaos dari saya dong. Masuk endorsean pertama nih. Ya Siap. bukan endorse sih. Saya ya satu Support kan ya. support ya. Woi, itu support itu penting loh. Jadi CS banget sama Mas baju, Adi ini. nah itu juga CS baju, banget nih. bajunya juga baju produk saya kaosku itu. Ya. Aku punya brand kaosku yang mengangkat emang etnik Lampung. Wah. Tapi yang bukan yang pure etnik banget gitu yang pure tapis doang, tapi saya campur dengan tenun, dengan batik, dengan Ya, apa kaos ya, di kaos saya itu. Wah, keren nih. Pasti Tapi saya nggak bawa tadi. Pasti Kalau bakal. nggak ada Nanti contoh ya? saya janji saya akan kasih. Mungkin dalamannya itu Jangan, bukan jangan. ya? Banyak bulu ya soalnya. Ya. Takut tersesat soalnya. Oke, Mas Anto, sekali lagi terima kasih Oke, banyak. sama-sama. Sehat-sehat terus, sukses selalu. Amin. Sama, sukses juga Panjang buat umur. bukan orang biasa. Apa? Bukan orang biasa. Bukan orang biasa Reborn. Iya, Oke. lagi viral di Lampung soalnya ini. Hah? Di Lampung lagi viral ini acaranya. Oh gitu ya, oh Amin. pantes. Nah, nonton sekitar ribuan orang. Yang diundang ini memang bener-bener bukan orang-orang yang biasa. Betul. Ribuan orang ya. Ya. Oh akan bertambah nanti kalau Amin. ya saya tampil. Amin. Woi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.